didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Al hadis. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ihwah billah rahimakumullah. Bulan Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini adalah merupakan momentum yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita, masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat rohani, sehat jasmani, panjang umur, sampailah kita pada bulan Ramadan ini dan bisa melaksanakan puasa dalam keadaan lancar. Sudah banyak saudara-saudara kita yang tidak sempat diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati bulan Ramadan tahun ini. Saudara-saudara kita banyak yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak sempat mencicipi Ramadan pada tahun ini. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan di bulan suci ini. Marilah kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama puasa di bulan Ramadan, sholat fardu, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Rangkaian-rangkaian ibadah yang Allah berikan keleluasaan untuk melaksanakannya, yuk kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sholat fardu berjamaah awal waktu, kemudian sholat sunnah di malam hari ketika bulan Ramadan disebut sholat sunat tarawih. Yuk kita sama-sama laksanakan. Kemudian ibadah sunnah-sunnah yang lainnya, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya, yuk kita tingkatkan. Karena pahala-pahala sholat sunnah atau ibadah-ibadah sunnah di luar Ramadan akan diberikan pahala seperti melaksanakan sholat fardu. Betapa agungnya, betapa mulianya bulan ini, sehingga apabila kita melewatkan momentum ini maka akan kita menyesal nanti di hari akhir. Iwabillah rahimakumullah. Bagi orang yang berpuasa, tentunya dia akan merasa letih, merasa lelah karena harus menahan diri dari minum dan makan. Tentunya tubuh kita kekurangan asupan nutrisi, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa orang yang berpuasa tidak akanlah dia menjadi madarat, bahkan menjadi orang yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita jangan khawatir. Kalau perut kita keroncongan, kalau tenggorokan kita haus, maka suatu saat ketika berbuka kita akan merasa gembira. Nah, sesuailah dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun indal liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kesenangan. Yang pertama, farhatun indal iftari, dia akan merasa gembira ketika berbuka. Coba kita tengok anak-anak kita. Anak-anak kita ketika kita latih untuk berpuasa, maka mereka akan bersemangat ketika oleh orang tuanya dijanjikan akan diberikan hal-hal yang enak. Misalkan akan diberi es campur, sate, apalagi ayam geprek dan lain sebagainya. Mereka akan menanti waktu berbuka. Nah, ketika tibalah waktunya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka mereka akan bergegas memakan apa yang mereka sudah kumpulkan. Mereka akan gembira ketika berbuka karena seharian penuh mereka menahan diri dari makan dan minum. Itu kebahagiaan pertama adalah ketika berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia wafat di hari akhir, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahala bagi orang yang berpuasa. Dan pahala orang yang berpuasa, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Dan kita sebagai manusia tidak tahu betapa besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa. Tapi berpuasanya harus sesuai dengan syariat dan ketentuan yang dijadikan pedoman dalam kita berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun ini puasa kita menjadi puasa yang terbaik, puasa yang menjadikan kita manusia yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa sebagai imbas dari puasa yang sangat kita jaga, yang sangat kita pelihara sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didukung oleh